Hello everyone, welcome back to TBDpedia, partner setia belajarmu. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman senantiasa dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu dimanapun teman-teman berada ya. Ketemu lagi kita di sesi Bahso, bahas soal uji kompetensi program studi teknologi Bank Darah. Yang kali ini kita sudah masuk ke episode ke-50. Wah, nggak terasa ya teman-teman, kita sudah masuk ke 50 episode dari Bahso, bahas soal uji kompetensi. As always, sebagai bentuk komitmen TBDpedia dalam membersamai teman-teman dalam mempersiapkan ujian kompetensi, TBDpedia tetap selalu hadir 3 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kali ini di episode ke-50 kita akan membahas sebanyak 3 soal uji kompetensi pada area kompetensi keterampilan pelayanan darah dengan subkompetensi pemeriksaan pratransfusi. Seperti biasanya teman-teman, setiap satu soal kita akan diberikan waktu selama kurang lebih 1 menit, mengingat ada total 180 soal yang harus teman-teman selesaikan dalam 180 menit. Jadi saran saya nih, jangan sampai di skip ya teman-teman. Dan teman-teman juga boleh banget nih menuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Oke, sebelum kita mulai ke sesi bahas soalnya, yuk tunjukin dukungan teman-teman dengan cara klik like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tentunya jangan lupa share video TBDpedia ke teman-temannya yang lain ya. Oke, apakah sudah siap teman-teman? Kalau sudah, yuk kita mulai dari soal yang pertama.
Luar biasa sekali. Gimana teman-teman? Apakah jawabannya sudah ditulis di kolom komentar? Oke, kalau sudah, yuk kita mulai ya dari pembahasan soal yang pertama. Seorang TPD sedang melaksanakan cross-match metode tabung. TPD melakukan cross-match mayor, minor, dan autokontrol sesuai prosedur. Hasil pemeriksaan fase 1 pada medium salin tidak ditemukan adanya hemolisis atau aglutinasi pada sampel. Apa yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? Ada opsi A sampai E, dari mengulang pemeriksaan hingga mengganti darah donor. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Iya, tepat sekali. Jawaban yang paling tepat dari soal yang pertama adalah C, menambahkan bovine albumin 22%. Oke, mengapa demikian? Teman-teman tentunya masih ingat ya, kalau untuk cross-match mayor, minor, dan autokontrol ini kita laksanakan dalam 3 fase. Ada fase 1, yaitu fase suhu kamar atau biasa juga disebut sebagai fase salin. Kemudian ada fase 2 yang sering disebut sebagai fase inkubasi atau fase bovine albumin 22%, dan juga ada fase 3 yaitu fase antiglobulin atau AHG. Nah, teman-teman, di sini cross match ini harus dilakukan dalam 3 fase tersebut dan dilakukan secara bertahap ya, teman-teman. Jadi, untuk fase 1 ketika kita tidak menemukan adanya hemolisis atau aglutinasi pada sampel, maka pemeriksaan cross-match bisa kita lanjutkan ke fase 2 atau fase inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius dalam media bovine albumin 22%. Nah, tapi teman-teman, ketika teman-teman ke depannya menemukan kok pada fase 1 sudah terjadi aglutinasi, maka bisa dikatakan kalau darah tersebut inkompatibel. Sehingga apa? Teman-teman bisa langsung mengganti darah donor. Tapi ketika di fase 1 tidak ditemukan adanya hemolisis atau aglutinasi, maka bisa dilanjutkan ke fase kedua, yaitu dengan cara menambahkan bovine albumin 22% sebanyak 2 tetes. Hal ini juga sesuai ya teman-teman dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah. Gimana teman-teman? Semoga bisa dimengerti ya untuk pembahasan soal kita yang pertama. Next, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang kedua. Seorang TPD sedang melakukan konfirmasi golongan darah sebelum cross-match. Hasil pemeriksaan sebagai berikut. Pada anti A positif 4, anti B 0, sel A plus 2, dan sel B 0 atau negatif atau tidak terjadi aglutinasi. TPD memeriksa identitas pasien kembali dan identitas sudah sesuai. TPD kemudian mencuci sampel pasien dengan salin dan hasil pemeriksaan sebagai berikut. Anti A positif 4, anti B 0, sel A 0, dan sel B plus 3. Apa yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? Ada opsi A sampai opsi E ya teman-teman. Dari mengulang pemeriksaan, meminta sampel darah pasien, menelusuri informasi pasien, melaporkan hasil pemeriksaan, dan yang terakhir melaksanakan pemeriksaan DCT. Oke, kira-kira ini kasus apa ya teman-teman? Iya, tepat sekali. Ini merupakan kasus diskrepansi golongan darah atau ketidaksesuaian golongan darah antara cell typing dan juga serum grouping. Oke, gimana ya teman-teman? Apakah masih ingat gimana sih cara penyelesaian kasus ini? Oke, teman-teman. Jawaban untuk soal yang kedua ini adalah D, melaporkan hasil pemeriksaan. Mengapa demikian? Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Di sini saya mengambil literatur atau mengambil sumber dari Mulyantari dan Yasa tahun 2016 tentang Laboratorium Paratransfusi Update yang diterbitkan oleh Universitas Udayana Press. Di sini teman-teman harus melihat dulu nih diskrepansi golongan darahnya itu. Apakah terjadi karena kesalahan identifikasi sampel dan juga identifikasi pasien ataukah terjadi karena hal yang lain. Teman-teman harus selalu memegang prinsip ya. Prinsip ini tuh terlihat sederhana, tapi kenyataannya masih banyak
teman-teman yang bingung, kalau untuk pemeriksaan golongan darah metode tabung ini dilaksanakan dalam 2 tahapan, yaitu cell typing dan juga serum grouping yang dikerjakan secara bersamaan. Kita harus selalu pegang prinsip dasar ini teman-teman. Kalau orang dengan golongan darah A, di permukaan eritrositnya terdapat antigen A, sedangkan pada serum atau plasmanya terdapat antibodi B. Nah, seharusnya ketika orang bergolongan darah A, ketika kita tambahkan anti A, maka akan terjadi aglutinasi, dan ketika kita tambahkan tes sel B pada serum atau plasmanya, maka akan terjadi aglutinasi pada saat penambahan tes sel B tersebut. Nah, di sini teman-teman, pada hasil pemeriksaan yang pertama sebelum pemeriksaan ini diulang, terdapat aglutinasi justru pada anti A dan juga tes sel A. Ini merupakan tanda-tanda awal dari ketidaksesuaian golongan darah. Nah, kemudian TPD sudah melakukan prosedur yang sesuai, ternyata identitas pasien sudah sesuai, dan juga TPD sudah melakukan pencucian sampel pasien dengan salin, dan setelah pencucian, ternyata hasil pemeriksaan ditemukan adanya aglutinasi pada anti A dan tes sel B, yang artinya diskrepansi ini sudah tidak ditemukan lagi dan hasil pemeriksaannya sudah sesuai. Oleh karena itu, teman-teman di sini diperkenankan untuk melaporkan hasil pemeriksaan golongan darah, yang artinya golongan darah pasien tersebut sudah dapat disimpulkan jika pasien memiliki golongan darah A. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman akan penjelasannya. Oke, next ke pembahasan soal kita yang ketiga atau yang terakhir. Seorang TPD telah menyelesaikan cross-match metode gel dan mengeluarkan komponen darah. TPD membersihkan meja kerja dan melakukan pencatatan hasil cross-match di logbook. Apa yang harus dilakukan TPD selanjutnya? Ada opsi A, mencuci sisa sampel darah, hingga opsi E, membuang gel card. Kira-kira apa ya jawaban yang paling tepat ya teman-teman? Oke, tepat sekali. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah C. Menyimpan sisa sampel dan juga segmen kantong darah. Mengapa demikian? Oke, di sini berdasarkan Mulyantari dan Yasa ya, teman-teman, saya masih mengambil sumber yang sama dari soal sebelumnya. Di sini ada ketentuan dan juga sudah dijelaskan apabila uji pratransfusi sudah selesai dilakukan, sampel darah pasien dan segmen selang dari unit donor yang digunakan untuk cross-match wajib disimpan selama 7 hari pada suhu 1-6 derajat Celcius. Mengapa demikian teman-teman? Karena penyimpanan sampel ini bertujuan untuk mengantisipasi dibutuhkannya kembali sampel ini ketika mungkin dokter atau perawat di ruangan menemukan gejala kasus reaksi transfusi. Agar apa? Agar gejala-gejala tersebut mudah dilacak dan juga mudah diperiksa kembali apakah ada kesalahan pada saat cross-match atau tidak. Oke, gimana teman-teman? Semoga pembahasan 3 soal ini cukup membantu teman-teman dalam mempersiapkan uji kompetensi ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan soal kita pada episode ke-50 ini. Sampai jumpa lagi. Sekali lagi saya ingatkan ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. See you again!